Akan Sohibul Hikayat yang berjudul Sayembara Cinta. Pertama-tama kita ngucapin terima kasih kepada CBB FM 105,4 Bandar Dangdut Jakarta yang sudah menyiapkan tempat dan frekuensinya buat kita. Amin. Guna melestarikan budaya Sohibul Hikayat yang perlu kita terus kembangkan dan lestarikan. Amin. Mudah-mudahan budaya ini akan terus ada di kehidupan kita sehari-hari, Amin. sampai anak cucu kita. Amin. Karena ini budaya yang luar biasa, hiburan tapi mengandung hikmah. Neng manis abang sayang, mari kita ikuti Sohibul Hikayat Milenial bersama Balai Bang Ji. Selamat mengikuti. Empat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Waduh, Bi, tadi acara ini apaan ya, Bi ya? Apaan? Wah, itu ceritanya. Sayembara. Oh, sayembara. Iya. Sayembara, bener juga sayembara ya. Sayembaranya apa nih kira-kira, Bi? Kira-kira nih gue rasa nih sayembaranya kayak kemarin nih. Gimana? Naik kuda. Beda. Oh, beda ya? Beda. Sama. Hutan lagi nih. Iya. Oh, hutan Nah, lagi. kalau kita berbicara Jakarta nih, Pak, Nah, kan tempatnya pusat ekonomi iya. Indonesia. Pusat segala macam ini dah. Iya. Orang dari mana ke Jakarta? Iya. Orang dari suku mana ke Jakarta? Namanya ibu kota. Bener. Ente pernah ngerantau kagak, Pak? Pernah dulu. Ah, Tahun 91, 92, 92, 93, 94, 95. 4 tahun, Bi. itu mah diusir kali lu. Itu lulus SMA ke Sumatera dulu pernah ngerantau. Ke Sumatera. Iya, di Jambi, nama daerahnya Jambi. Oh, Kangen Itu nggak lu 4 tahun. Waktu ngerantau kangen nggak lu? Ya kangen lah kalau lagi giliran di Jambi nih. ah, Bawaannya pengennya pulang aja. wah, apa? Ya kangen sama kampung halaman. Begitu di sini, pengen balik lagi ke sono. Kenapa bisa begitu? Ya itulah bahwa kalau udah kena air sono, ya begitu. Iya. Bisa balik lagi kena Sungai Musi ya kalau sana ya. Di sana Batanghari. Batanghari. Jambi. Saya juga lagi ngerantau ini. Oh, lu ngerantau, kok ngerantaunya ke Jakarta, Bi? Nah, kan rumah Depok. Buyang. Itu mah diludahin gak nyampe, disambit kayak kelewat. Tengah-tengah. Ngerantaunya. Bang Abi, Bang Olil, kita terusin nih ya. Yang tadi kita udah panas-panas gimana gitu. Ah, Iya. Karena ini ceritanya Sahdan menurut Sohibul Hikayat, rupanya Bang Bek Jalil ini punya rencana mm-mm. yang dia sendiri, Ocik sendiri kagak tahu apa rencananya. Make Ocik, ya Tuan Bek, daerah mana yang rapi? Itu Bang Bek, yang paling rapi itu daerah Mandor Daim sama daerah Mandorodin. Ah, Waduh, mandor tuh. Wah, Mandor dipanggil tuh. Yaudah, panggil ke sini. Ojek ini dengan senang hati karena laporannya adalah laporan yang baik. benar. Datanglah itu Mandor Daim sama Bandorodin ke rumahnya Bek Jalil. Hmm. Jadi yang namanya Bek Jalil ini orang pada sungkan banget emang. Nunggu di depan. Padahal udah 30 menit dia nunggu. Iya. Kalau belum disuruh masuk, jangan masuk dulu. Karena memang adat juga begitu. Kalau kata nunggu, ya kudu nunggu, Pak. Benar, Oh, Pak. gitu ya. Karena Bek Jalil ini juga selain jago main pukul, Pak, jago agama juga, Pak. Oh. Makanya bijaksana banget. Jadi orang pada segen. Segen lah. Iya. Iya. Orang juga pada segen sama gue, Bi. Emang oh segen karena tahu agama. Gue segen deket sama dia bau orang. Iya. Emang apa bisa begitu sih ya? Belum mandi kali.
Maka sadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, dibukalah pintu rumah daripada Bek Jalil. Kagak kreket kayak rumah lu tuh, Bang. Ya. Iya. Rumah gua mau begitu buka, kreket. Dugag. Bukan, Nah. begitu dibuka melarat. Begitu ditutup kagak gablek. Hai, dah. Belangsak amat. Pantesan banyak banget orang ogah masuk rumah lu, Bang. Iya, orang kesenggol kucing rubuh. Begitu amat, malas aja kali lu mah benerin kali. Emang udah pada lapuk. Kucing aja ogah masuk. Emang apa, Bi? Ya, saking takut tibannya. Karena kagak ada tulang sama sekali dulu ya. Itu salah satu. Neng manis abang sayang sejak kau siar sah dan diceritakan dalam hikayat, duduklah berhadapan Mandor Daim dan Rodin sambil berkata-kata dalam hatinya, kira-kira apa yang mau dikasih tugas lagi. Rupanya Mandor Jalil ini udah punya catatan, beberapa catatan, makanya agak lama tadi keluar. Dibawalah kertas selembar. Dan di kertas selembar itu udah berisi beberapa pertanyaan yang kudu dijawab secara fasih sama Mandor, Daim, dan Rodin. Tuan Mandor, ngerti kenapa dipanggil ke sini? Belum tahu nih, Bek. Ada apa nih kira-kira? Kata Mandor Rodin yang emang rada lincah seperti kawan kita tuh, Mbak. Siapa? Muhammad Kahfi itu. Oh iya. Paling pikirannya begini, wah dapat duit ini gua. Muhammad Kapi mah bukan lincang, lihai dia mah. Lihai. Ditagi lolos mulu. Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat, Bang Daim ini orangnya emang rada kalem. Tapi bukan berarti kelemar-kelemar, Pak. Oh, Kalem, dan dia juga ngejawab. penuh pertimbangan orangnya. Bek Jalil, mohon maaf nih. Kira-kira apa nih, ada apa nih kita dipanggil berdua. Dan Bek Jalil berbicara dengan lantang. Ini penegasan ya sama lu berdua ya. Kemarin si Ocik gua suruh keliling buat ngecek daerah-daerah yang dikuasain Mandor. Dan dia ngasih laporan kalau daerah lu ini paling cakep di antara daerah-daerah yang lain. Jadi masuk seleksinya nih. Makanya dia dipanggil tuh berdua tuh back tuh. Iya. Jadi Mandor Daim sama Mandor Rodin ini baru ngerti kalau daerahnya ini termasuk daerah yang boleh diacungin jempol. Jalanannya emang bersih, tanaman-tanaman rapi, ada pos ronda. Emang itu diakuin sama masyarakat. Dua daerah ini adalah dua daerah yang bersaing. Cakep nih. Cakep nih, bersaingnya sehat nih. Iya. Yang bersih. Iya. Emang ente. Ya kemarin ada ibu-ibu saking bersihnya, Nah, apa? bersih banget giginya. 70 tahun kali, Pak. Bisa jadi. Ente muka ente bersih banget kayak rumah mau lebaran. Buyang habis dicat berarti. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat itu Mandor Jalil ini, Bek Jalil ini bilang sama dua Mandor itu, tahun ini kan ulang tahun nih Jakarta. Gua manggil lu ini secara rahasia emang. Gua kagak umumin bahwa kita ngadain sayembara. Sayembara ini gua namain sayembara cinta. Wah, Jadi kalau udah lu rapihin daerah lu itu, gua pengen tahu apa alasan lu ngebersihin ini daerah. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat Mandor Rodin yang petikilan sambil agak-agak begaya. Betul, Bek Jalil, ane ini emang karena ane cinta sama tempat ane ini, ane bangun tempat ini saking cintanya.
Dan mandor daim juga berdasarkan rasa cinta. Lantas itu Bek Jalil nanya lagi, Pak. Kira-kira apa pertanyaannya? Oh, nanya sama tuh mandor berdua. Iya, kira-kira pertanyaannya apa ini? Wah, gua rasa sih itu udah bersih belum tuh jalanan kampung lo gitu. Nanyaannya kan gua besok mau ke sono gitu. Anu, Mau ya. survei. Mau survei, lo kata mau masang tenda. Kayak mau masang ini wifi, survei dulu ke rumahnya. Ada sinyal apa ora ya? Iya. Mau masang tenda pakai survei ya? Ya Ah, tahu. kemarin. Lah kok gua? Kemarin masang tenda pramuka survei. Lu kan mau camping. Neng manis abang sayang, sejangkau siar, Sahdan diceritakan dalam hikayat nggak cuma bisa ngejawab cinta aja. Cinta bukan sembarang cinta. Asik. Waduh, mantap nih. Bro, kata ini back. The love is must be have reason. Waduh, keren banget bahasanya nih. Oh, paham. Nggak ngerti sama sekali. Pantesan keren. Iya. Kalau gua ngerti mah biasa-biasa aja. Iya. Itu artinya kita berdua nih lagi ngomongin lu, Mbak. Pakai bahasa Inggris. Waduh. Yang begitu ah. Jadi Bek Jalil ini nanya sama dua mandor ini, kalau cinta itu harus punya alasan. Kenapa lu bisa cinta sama tempat lu? Make yang pecicilan itu tadi, mandor Rodin. Rodin, Radin. garuk-garuk kepala, kanan salah, kiri salah. Nah, Bek, ya cinta, Bek. Pokoknya ada di dalam hati saya. Bagaimana nih tempat biar bisa nyaman. iya. Dan saya dari merocot sampai gede ini di sini. Hmm. Jadi udah cinta pokoknya dah. Hmm. Kayak Bang Oli sama si Anu, udah pokoknya cinta aja, kagak pakai ada alasan. Sama siapa lagi lu, Mbak? Karena nenek gua lu modusin. Aduh. Itu nenek lu, Bi. Nenek gua. Pantesan rambutnya putih semua. Lantas Bek Jalil ini tetap aja nanya lagi. Lu pikirin dulu deh. Kira-kira cinta lu kenapa? Ah, Pokoknya cinta dah. Nggak ada catatan, cinta titik. Tanpa alasan. cinta karena cinta. Wah, bukan sih, kalau gua rasa sih itu emang takut kesaing aja, dia emang kepaksa jadinya cintanya juga. Takut saing sama ini Daim, si Rodin. Ah, itu dia kamu sebelah bisa begitu, gua masa kagak bisa. Jadi karena kepaksa, bukan karena emang pengen bangun. Lah ngapa lu yang sewot sih? Ya karena gue juga susah jawabnya, gue juga kagak ngerti. Iya, lu kan di hidup lu kan kagak ada artinya cinta, Pak. Kagak. Adanya kebencian. Buyang. Habis diuyak-uyak seorang kampung. Pantes keras-keras banget dah. Aduh. Neng manis abang sayang sejangkau siar, Sahdan diceritakan dalam Sohibul Hikayat. Maka tiba pertanyaan ini kepada Babe Daim sebagai mandor yang kalem luar biasa. Waduh. Tapi punya pemikiran dan disegenin juga di daerahnya. Terus mantap. Bro Daim, piye? Waduh. Bahasanya mantep banget ah. So what your reason? You love your place. Mm-mm. Apa alasannya lu mencintai tempat dan tanah air lu? Kata dia. Bang Bek, boleh nggak saya bawain Sohibul Hikayat? Kata dia. Waduh. Ada Sohibul Hikayat di dalam Sohibul Hikayat. Mau nyanyiin balik Bang Ji itu Bek. Mandor. Make Bang Bek Jalil ini manggut-manggut. Boleh juga loh kalau lu mau bikin satu pertanyaan dengan Sohibul Hikayat. Iya. Waduh. Bang Bek, ini dulu yang ngebawain Babe Aye. Nah, Jadi begitu dia cerita tentang tempat kita ini, timbullah mahabbah, rasa cinta yang paling tinggi di
tempat kelahiran saya ini. Yaudah, lu bawain dah, kata Beker. Iya. Maka Sahdan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, ada daerah namanya Kalapa. Wah, Duh. Kalapa. Karena itu di daerah kuasaan Sunda, maka dinamakan daerah Sunda Kalapa. Biasanya kalau banyak pohon kelapa mah di pinggir laut. Ya, emang pelabuhan ini, Pak. Oh, pelabuhan. Pelabuhan. Oh, iya benar. Diceritakan dalam hikayat, tempat ini akan dijajah oleh Portugis. Dan kabar itu sudah tersiar. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, rupanya Portugis ini baru aja menaklukkan daerah Malaka. Mendengar daerah itu akan dijajah oleh Portugis, maka ada seorang ulama, pemberani, dan seorang memimpin pasukan, apa namanya itu? Jenderal apa tuh? Oh, itu. Iya, bisa jadi jenderal itu. Patih kali ya. Jenderal apa patih? Kalau ininya raja, patih. Pak kerajaan sih dulu mau kali ya. Sahdan diceritakan dalam hikayat, orang tersebut namanya Fatahillah. Oh. Fatah bukannya Fatih, Mbak. Iya bisa. Sahdan diceritakan dalam hikayat, orang Portugis ini nyebutnya Valentean. Poin Sohibul Hikayat karena Sohibul Hikayat itu lucu. Baiklah, Babi Jalil, saya akan bawa. Kenapa alasannya saya akan beberkan. What the reason? Because of this Sohibul Hikayat, I love my friend.